Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini Allah memberikan teguran kepada kita dengan terjadinya musibah, bencana alam, banjir, tanah longsor, jalan raya, jalan yang utama menuju akses ke ibu kota itu banyak yang rusak gitu. Kita bisa lihat bahwa sebagian itu di daerah lain di luar Sumatera Barat itu ada daerah Sumatera Utara, Puting Beliung juga, di Aceh ada sedikit gempa. Jadi ketika terjadi musibah atau bencana alam di tiga daerah ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, kenapa selalu gitu, dan tidak hanya di tiga provinsi ini, ketika Allah hancurkan jalan-jalan gitu, hutan dan perumahan, perkantoran atau apapun yang rusak akibat musibah atau bencana alam itu, yang tersisa adalah masjid dan musala gitu. Kenapa begitu gitu? Ya agar manusia itu kembali gitu kembali kepada Allah gitu. Selama ini banyak sekali orang mengklaim dirinya daerahnya itu daerah yang religius, daerah yang taat agama gitu. Mana buktinya gitu? Allah itu pengen bukti gitu. Kalau kita cinta sama Allah, kita harus memberikan bukti kepada Allah itu gitu, menunjukkan gitu kita itu cinta sama Allah. Jadi terutama orang Sumatera Barat gitu, dia punya falsafah yaitu adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa masjid-masjid itu sepi gitu. Yang paling ramai itu cuma waktu subuh atau salat-salat yang waktunya sempit seperti maghrib gitu. Apalagi salat Jumat gitu. Kita bisa lihat bahwa daerah yang mengklaim dirinya daerah yang alim, daerah paling religius, yang merasa dirinya itu tahu agama daerahnya gitu, kita bisa lihat gitu, jauh dari agama sebenarnya gitu. Mohon maaf, itu para pemuka agama itu cuma menyampaikan agama itu buat cari keuntungan gitu, mencari hidup di agama gitu. Ini sangat dibenci oleh Allah gitu. Jadi orang berani teriak-teriak membela Islam gitu, itu sebenarnya bukan membela Islam, tapi dia membela dirinya gitu, buat cari keuntungan di dalam Islam gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa kenapa jalan-jalan dibikin putus atau rusak oleh Allah gitu, melalui banjir, longsor gitu. Yaitu agar kita bisa peka gitu, bahwa kalian kembalilah kepada Allah gitu. Cuma jalan kepada Allah yang tidak rusak gitu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, Allah sudah kasih kode, Allah sudah tegur, kita nggak mau mendengarkan, ya siap-siap saja nanti Allah kasih yang lebih dahsyat gitu. Kayak gempa misalnya, atau gunung meletus gitu, atau badai, topan, masih banyak kok menu-menu yang Allah sediakan buat kita cicipi gitu. Jadi di sini kita tinggal pilih gitu, mau peka dengan kode yang Allah kasih atau masih tetap cuek gitu. Semua itu pilihan gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa kembali kepada Allah itu caranya gampang gitu. Kita udah tahu gitu. Pertama, seperti yang ada di Al-Quran itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Kita bayar Kita bayar, tunaikan kewajiban kita sebagai muslim, itu salat gitu. Kemudian bayar zakat gitu. Nah, sebelum kita membayar kewajiban kita kepada Allah yaitu dengan salat, kita harus kenal dulu dengan Allah gitu. Nah, di sini banyak alim ulama, ustadz pemuka agama, bahkan di Jawa pun kiai mengajak manusia, mengajak umat, bukan mengajak mereka kepada kenal dengan Allah gitu. Jadi pertama kita harus kenal dulu dengan Allah, itu yang harus didakwahkan gitu, yaitu tentang tauhid, tentang ma'rifatullah gitu. Kemudian bagaimana cara wudhu yang benar,
bagaimana cara salat yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabi, kemudian bayar zakat gitu. Bayar zakat di sini artinya kalau kalimat bahasa Al-Qur'an itu wa aqimus shalah wa atuz zakah, zakat itu diartikan sebagai secara umum itu berbagi gitu. Nggak harus kita bayar zakat itu diartikan kaku gitu. Jadi berbagi di sini kita peduli sama orang lain, tetangga, siapapun gitu. Nah, mohon maaf ya, saya lihat orang Sumbar ini adalah manusia-manusia pelit gitu. Makanya Allah turunkan bencana gitu. Allah turunkan bencana agar kita ini bisa peduli gitu. Allah turunkan bencana dulu baru kita peduli gitu. Nah, apakah harus gitu terus gitu? Hah? Dan sudah Allah kasih bencana, kita masih nggak peduli gitu, masih cuek gitu. Ya udah terserah gitu. Nanti Allah kasih lagi gitu pelajaran yang pengen kita maunya kayak gimana gitu. Mungkin lebih parah lagi dari ini gitu. Makanya saya bukan mengklaim diri sebagai orang tahu agama gitu. Saya ini jauh dari kata bersih gitu. Saya ini ahli maksiat gitu. Saya bukan ustadz, bukan kiai gitu. Saya hanya memberi peringatan gitu kepada anda semua, kita semua, kita saling mengingatkan gitu. Saya juga sering juga berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat gitu. Jadi di sini kita harus paham dan mengerti gitu, bahwa agama itu jangan dijadikan sebagai ajang buat gaya-gayaan gitu. Dan kebanyakan itu para ustadz itu hanya mencari untung di Islam ini. Contoh mempromosikan travel umrahnya gitu. Terus mempromosikan pesantrennya gitu. Ya nggak salah sih pesantren dipromosikan, mengajak orang bisa tahu mengerti agama melalui jalur pendidikan, ya nggak masalah gitu. Tapi yang paling penting itu kita menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang benar-benar memberikan pengaruh baik pada masyarakat gitu. Jadi di sini walaupun kita mempunyai latar belakang yang jelek, punya latar belakang ahli maksiat atau latar belakang pernah melakukan kesalahan atau keburukan apapun dalam hidup, itu biasa gitu. Itu tandanya kita bukan nabi gitu. Yang orang yang bersih dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu cuma nabi para rasul gitu. Kita ini semua ahli maksiat gitu. Nabi itu maksum gitu. Lawan dari maksum adalah maksiat gitu. Jadi nggak apa-apa kita udah dulunya ahli maksiat, melakukan berbagai macam kesalahan, kemudian kita bisa mendekat kepada Allah dengan melalui jalur tobat gitu. Dan Allah sangat cinta sama orang yang tobat, bukan orang yang menjilat Tuhan gitu. Dan merasa punya banyak amal dan bisa dengan gampang membeli surga gitu. Tunggu dulu gitu, surga itu sangat mahal gitu. Jadi di sini kita harus paham bahwa dengan adanya musibah atau bencana alam itu, pakailah itu cara kita buat menyadarkan diri kita bahwa ini adalah bonus dari Allah gitu, bahwa dengan terjadinya musibah dan bencana alam, kita sebaiknya langsung mendekat kepada Allah gitu. Bukannya malah wah musibah ya, kalau udah musibah berarti ini teguran dari Allah lah. Rata-rata orang udah tahu itu teguran dari Allah, tapi dia nggak menyahut, nggak peka gitu, malah cuek gitu. Ya tunggu aja gitu, nanti Allah kasih secara diam-diam, lagi kita enak-enakan beraktivitas, nanti tiba-tiba Allah kasih yang lebih besar lagi gitu. Saya tidak maksud mendoakan gitu kan, tapi ini hanya mengingatkan aja gitu. Saya udah mengingatkan, nanti anda semua, kita semua cuek, ya tunggu aja gitu, nanti kita sama-sama kena gitu. Sekian pencerahan kali ini. Semoga kita semua menjadi lebih sadar, menjadi lebih bersungguh-sungguh kepada Allah untuk mendekat, minta ampun, tobat, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.